sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Early Childhood Physical, Cognitive, Socio-Emotional Development. Oke, sebelumnya, perkenalkan nama saya Tazkiyatun Nafsi, mahasiswa PGMI semester 2 di STAI Persis Garut, dengan nomor induk 2022-03025. Di sini, review dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak SD dengan dosen pengampu Bukarima Nurfitria MPD. Baik, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Early Childhood Physical, Cognitive, Socio-Emotional Development. Nama penulis Arif Rahman Prasetyo. Nama jurnal Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, volume 4, nomor 2, halaman 67 sampai 73 tahun 2022. Latar belakang masalah dari jurnal ini yaitu masa kanak-kanak merupakan masa yang spesial bagi orang tua. Dikatakan spesial karena pada masa ini orang tua mengalami perasaan senang sekaligus cemas. Perasaan senang didapat lantaran melihat tingkah laku buah hatinya yang lucu, unik, dan menggemaskan. Sedangkan perasaan cemas disebabkan kekhawatiran orang tua dalam memberikan pola asuh dan menyikapi realitas perkembangan anak. Umumnya, kecemasan orang tua terjadi pada masa kanak-kanak awal. Kecemasan tersebut setidaknya didasarkan atas dua pendapat besar. Pertama, sebagaimana disebutkan oleh Harla, bahwa masa kanak-kanak awal merupakan problem age, di mana orang tua akan dihadapkan pada karakter-karakter anak yang membangkang dan egosentris. Karakter tersebut merupakan ciri khas alamiah perkembangan pada masa itu. Perkembangan indera anak berlangsung begitu cepat sehingga anak mengalami eksplorasi terhadap lingkungan sekitar. Proses eksplorasi tersebut yang menjadikan anak mengalami kesadaran diri bahwa ia memiliki kehendak dan kemampuan diri yang berbeda dengan orang tua. Yang kedua, masa keemasan. Masa di mana segala potensi anak berkembang dengan pesat. Usaha paling tepat dalam meletakkan segala potensi dasar yang dimiliki anak ialah pada masa ini, baik itu potensi fisik, kognitif, bahasa, motorik, sosial, emosional, atau bahkan potensi kemandirian dan spiritual anak. Perlakuan yang tepat di masa ini akan mengantarkan anak mencapai periode emas di masa yang akan datang. Bahkan, Freud melalui teori psikoseksualnya menjelaskan keberhasilan ataupun kesalahan perlakuan orang tua terhadap anaknya di usia dini akan berpengaruh secara tidak sadar di usia dewasa. Secara umum, terjadi perbedaan pendapat di kalangan tokoh dalam membagi kelompok usia perkembangan pada masa kanak-kanak. Ada yang membaginya menjadi dua periode perkembangan, yakni masa kanak-kanak awal dan akhir. Namun, ada pula yang membaginya menjadi tiga periode perkembangan, yakni masa kanak-kanak awal, tengah, dan akhir. Di luar dari perbedaan pendapat tersebut, pada intinya setiap kelompok usia perkembangan memiliki ciri khas perkembangan yang berbeda. Akan tetapi, yang menjadi fondasi utama agar dapat melanjutkan tahapan-tahapan perkembangan berikutnya ialah pada masa kanak-kanak awal. Secara garis besar, tiga dominan yang dapat dijadikan acuan dalam melihat perkembangan masa kanak-kanak awal ialah fisik, kognitif, dan sosial emosional. Secara fisik, anak-anak pada masa awal mengalami perkembangan yang lebih lambat dari usia bayi dalam hal struktur tubuh, tinggi, dan berat badan. Namun, pada masa awal ini, anak telah berkembang dengan mampu melakukan aktivitas motorik halus maupun kasar secara sederhana, serta mulai muncul dominasi penggunaan tangan kiri atau kanan. Sedangkan secara kognitif, Piaget memasukkannya pada kelompok pra-operasional, yakni di mana anak telah memiliki kemampuan menggunakan simbol-simbol dalam melihat realitas lingkungan. Hanya saja proses berpikirnya belum sistematis dan logis. Adapun secara sosial emosional, anak-anak telah mampu mengekspresikan emosinya seperti tertawa, marah, ataupun sedih, mampu menampilkan konsep diri, mulai bermain dengan teman sekitar, serta mampu memahami perbedaan gender secara umum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran pada masa kanak-kanak awal tentang perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan proses pengumpulan, menganalisis, mengolah, dan menyajikan buku, jurnal, dan teks-teks yang berhubungan dengan tema penelitian sebagai bahan referensi dalam bentuk laporan kepustakaan.
Kelebihan pada jurnal ini adalah yang pertama, menyajikan informasi tentang perkembangan fisik, kognitif, dan sosioemosional pada anak usia dini. Yang kedua, menjelaskan tentang konsep diri yang positif dan negatif pada anak. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang tahapan operasional pada anak, termasuk cara berpikir mereka yang masih sederhana dan imajinatif. Dan yang keempat, menjelaskan tentang masa bermain dan konflik sosial pada anak usia prasekolah. Kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak adanya subjek dan objek yang jelas. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa jurnal tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan fisik, kognitif, dan sosioemosional pada anak usia dini. Jurnal ini juga menjelaskan tentang konsep diri pada anak dan tahapan perkembangan kognitif mereka. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.